Hari ini kita akan masuk di dalam satu pertemuan suci dan kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan roh yang dikatakan kebenaran adalah roh yang membawa keselamatan bagi semua orang pilihannya. Mengapa? Karena di akhir zaman ini, saudara, banyak sekali hal-hal yang membuat kita kecewa, terutama dengan kondisi tubuh fisik yang lemah, sehingga kami tidak mampu menggapainya. Dan kita, orang bilang kesembuhan, apa jari, terserah apa jadinya gak tahu. Nah, itulah yang sekarang manusia mulai berpikir ke arah wis gak tahu, wis jedok, wis mentok. Nah, kalau kita menyadari bahwa di dalam kehidupan manusia, saudara, yang memiliki tubuh yang kemarin dulu kita sudah terangkan, ini harus membayar harga, saudara. Ini harus dikatakan berani. Sudah tahu arti berani? Berani itu berarti saudara mengambil resiko, ya. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan tidak gambling, tidak ada rugi dan untung. Tapi orang yang mengikuti roh kebenaran itu adalah orang-orang yang benar-benar mau memahami dan menjalankan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita sadar bahwa tubuh yang fana, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kita, saudara. Ingat baik-baik. Di saat kamu naik daun, orang akan memandang kita itu oke. Pada saat saudara sendiri, dan mungkin saudara terperosok jatuh ke dalam dan tidak memiliki apa-apa, maka saudara akan merasakan semua akan jauh. Kita tidak bicara soal itu, tetapi kita bicara tentang bagaimana roh kebenaran itu menuntun kita sampai pada ajal kita, sampai pada nafas kita terakhir. Makanya kalau kita menghadapi masalah seperti ini, saudara, setiap kali kalau kita ini bekerja, dulu sebelum pandemi, kita masih bisa memikirkan untung dan rugi. Tapi setelah pandemi ini, 2 tahun lebih, apa yang saya rasakan? Orang bilang bocah, orang bilang lagi nihil, orang bilang apa lagi? Wes gak ada. Jadi ketika kita menghadapi persoalan yang menekan hidup kita, maka manusia pasti akan menjadi pemberontak. Allah sadar, saudara, dan mengerti. Yang menjadi kerinduan dalam hidup Allah adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang mengerti tentang roh kebenaran itu, yang menuntun saudara menuju kemenangan, menuju jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahwa hidup kita ini tidak hanya sampai di sini. Perjuangan kita ini harus berani, saudara, membayar harga berani untuk melewatinya, untuk mengerti bahwa jalan kehidupan kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mengenal pribadi Allah masing-masing. Dalam pergumulan ini, saudara tidak bisa hanya
berpangku tangan dan melihat kondisi. Tapi saudara akan berlari kamu menuju kebenaran itu, karena jalan yang ditemukan dan diberikan Tuhan itu tidak akan lebih dari kemampuan kita. Itu pasti. Jadi mari kita menyadari bahwa tubuh yang fana itu kita harus belajar untuk meniti masa depan kita itu bersama dengan Roh kebenaran. Mengapa? Karena Roh kebenaran itu sudah menunjukkan pengorbanannya untuk kita di atas kayu salib. Jadi saudara, kalau di dalam tubuh yang fana, ya, kita akan memiliki roh walaupun dia penurut, tetapi lemah. Ini harus disambung dengan salib. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia hanya untuk manusia, bukan untuk pribadinya. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk pengorbanan yang sangat mulia, untuk supaya kita bertemu dan bertatap muka dengan Allah Bapa. Mungkin kata-kata ini sudah sering saudara dengar. Tapi kenapa kita selalu tidak mengerti bahwa Tuhan datang untuk kita pribadi, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk semua orang di muka bumi ini yang percaya kepadanya, bukan karena agama. Karena semua agama itu baik, segala sesuatunya mengarah kepada Allah. Dan kita perlu ketahui bahwa hidup di dunia ini hanya kita butuh waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Sudahkah kita lakukan ini? Besar mana, saudara, kalau kita bicara tentang keuangan, saudara, pengeluaran dan pemasukan besar. Pasti besar pengeluaran, Bu, karena butuhnya makin banyak yang dibutuhkan. Sekarang Tuhan juga berkata kepada kita, kamu mencintai aku itu besar mana? Beban yang kamu terima, yang kamu alami setiap hari, yang membuat kamu kacau hidupmu, yang membuat kamu tidak berarti dalam hidupmu, yang membuat kamu seperti orang yang stres. Berat mana? Besar mana cintanya? Kamu cinta aku, atau kamu cinta dengan semua yang kamu alami? Coba pilih sendiri. Hari ini aku katakan kepadamu, kalau kamu percaya, aku akan mengangkat kamu dekat kepada Allah. Saudara ingat itu, karena jalan Tuhan itu bukan hanya untuk dilihat, dipandang mesakno ya, dicambuki sampai kayak itu mesakno ya, dimakok taiburi, aduh mesakno ya Bapak, ampuni mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sudah sering mendengar kata-kata itu, saudara. Sekarang kelakuan saudara itu sudah enggak, saudara itu memandang bahwa beban yang kamu alami membuat kamu depresi itu dengan kamu mencintai Tuhan itu besar mana, saudara? Saudara bisa memahami kata-kata saya? Sekarang ini Tuhan melihat isi hatimu. Apa kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Apa kamu butuh egoisme sendiri? Pokoknya aku kasih uang bunganya. Uang tidak segalanya, saudara. Pokoknya aku kasih jabatan. Jabatan tidak segalanya, saudara. Tapi kita memang butuh itu. Saudara harus tahu bahwa perjalanan yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudara, bukan hanya sampai di sini. Oh, aku percaya bahwa Tuhan itu ada.
anak sudah seluruh dunia tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi bagaimana kelakuan saudara? Apakah saudara merasa tidak puas, sudah sering bergosip terus ya? Kan capek saudara melakukan itu. Atau mungkin saudara tidak bergosip tapi mikirin, oh tali ya, aduh rugi aku. Saudara bisa sekali saudara. Atau mungkin saudara mengalami suatu penyesalan, aduh kenapa aku tidak gini, aduh kenapa kok begini. Terus saudara. Makanya roh yang penurut itu kita lemah di sini saudara. Karena kita tidak tahu jalan salib yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan melihat gambar ini. Salib itu mengapa dikasih merah-merah? Walaupun saya tidak menyuruh rasa-rasa tentang Tuhan itu yang bicara dan menyentuh hatinya. Karena darahku ini sudah mengalir untukmu. Aku ini sudah menetes tentangmu. Aku bayar tunai semuanya dari semuanya hidup. Loh ini sudah dibayar tunai sudah dengan darah Tuhan. Apakah sudah masih juga tidak mengerti bahwa sesungguhnya kita ini hidup hanya tergantung pada darah Tuhan yang menebus hidupmu. Dan sekarang kamu nggak usah bingung gitu. Mungkin secara logika saya juga bingung saudara. Pandemi 2 tahun lebih saya nggak melayani. Kok orang bengok saudara? Jujur. Tapi Tuhan memelihara saya. Mengapa saya bersaksi selalu ingin menangis? Karena saya kembali. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu sudah membayar harga itu semua. Sudah lunas, saudara. Sudah tahu maksudnya dari lunas. Jadi perkataan yang Tuhan berikan kepada saudara itu tidak sia-sia. Karena saudara menerangnya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara cuma, oh ini biasa. Mulai sekarang pikir dirimu sendiri sudah. Jangan pikir yang lain-lain. Amin. Pikiran hatimu dan hidupmu itu pikiran. Walaupun mungkin manusia beraneka ragam, tapi saudara harus perlu tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Saya barusan tadi sebelum saya masuk dalam teman doa dan saya amin, saya melihat saudara ada satu kisah dinosaurus kan, saya suka dinosaurus. Dinosaurus itu papa mama dan tidak punya anak. Ternyata di situ ditemukan ada telur 3, tapi telurnya itu berbeda-beda saudara. Yang besar ada, yang sedang ada, yang cuiling ada. Tahu kecil ada, kecil, tidak menutup. Saat dia sudah masuk di gua itu, dia merasa mamanya bilang, "Pak, ini kita sudah waktunya melihat telur kita, anaknya masih keluar." Benar, saudara. Ternyata yang keluar itu yang cilik, jadi telur kecil. Buka. Begitu buka, itu anak bukan kecil, saudara, besar. Entah itu kena angin, entah, pokoknya besar. Udah besar gitu. Udah lompat-lompat, wah senang sekali lompat. Terus yang tengah, saudara, sedang. Nah dia berdarah, wah ini pasti juga besar ya, ini kecil aja besar kok. Buka terus, saudara. Pecah. Ternyata kecil. Tapi lincah sekali, lompat sana lompat sini. Wah, mukuli, ini yang nakal loh, mukuli. Apa-apa dipukuli semua. Ya ekornya papa mama dipukuli, saudaranya dipukuli, sampai dimarahi. Sampai telur pukul sampai dipukuli mau pecah, dimarahi sama papa. Dimarahi, dinasihati. Jangan dipukuli itu saudaramu belum kuat. Ayo, jangan dipegang itu. Namanya anak kecil juga. Lumayan terus sampai dia dipukul sama. Nah, sebagai orang tua berharap telur yang besar ini makin apa? Tubuhnya besar. Begitu buka kata-kata, loh kok kosong? Sampai papanya nengok lihat, loh kecil sekali dan masih nempel di kulit akhirnya.
Kok kecil ya, Mak? Makanya begitu sudah, kita anakmu. Iya, ya. Ayo, bangun. Tadi jangan cinta kasih. Bangun. Gak mau. Gak mau. Nah, nempel. Gak bisa bergerak. Akhirnya digelundung loh sedih. Gulingkan itu baru jatuh. Oh, tapi saya nggak masalah. Berdiri lagi belakang. Kayak dari kekuatan. Lalu kalau besar. Dengan cinta kasih apa makanya terus dijagainya. Penakut lagi sudah. Jadi kalau tidur ada suara apa bunyi apa nyamuk lari ke kakak nanti nih tak perlindungan. Tapi cinta kasih orang tua sama. Hidup kita ini sebenarnya seperti kelapa. Betul tidak? Ada yang sedang, ada yang besar, ada yang datang kecil, tapi powernya besar. Ada yang tengah, kelihatan tidak ada kekuatan apa, kali tidak ada kamera. Terus ada yang besar, ada yang gede megah, ternyata tidak ada apa-apanya. Tapi Bapa di surga tidak ada apa-apa. Intinya sih, Tuhan berkata, lihat, itu dinosaurus kan. Aku yang menciptakan manusia itu berharga di hadapan Allah Bapa. Aku tidak akan membiarkan. Itu saudara, kita lihat bahwa salib ini menunjukkan api dari surga membakar kehidupan hati kita agar tetap menyala, kemuliaan rohnya menyinari hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Powernya dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya mendoakan, tapi power yang sesungguhnya adalah pribadimu dengan Tuhan. Sudah ngomong-ngomong tidak sama Tuhan? Ada yang tugas sudah ngomong-ngomong tidak? Kemarin kan diberi tugas kan? Sudah bicara tidak sama Tuhan? Jadi sudah dipraktekkan tidak hidupnya saudara bersama Tuhan? Ada yang bisa menyaksikan di sini? Oh ya Bu, ternyata beda. Bisa membedakan? Ya Bu, ya apa sih Bu? Aku ini nggak tahu dunia loh. Lah Ibu nggak tahu. Siapa yang bilang? Saya juga sama dengan saudara. Saya juga nggak tahu firman ini juga nggak tahu. Cuma saya bilang gini Tuhan, saya nggak tahu. Besok ini Tuhan suruh saya dalam 1 bulan ini 4 kali. Terus firman-Nya apa Tuhan? Nggak dijawab. Malam Tuhan nggak jawab. Tak tunggu-tunggu nggak dijawab. Akhirnya pada waktu saya sibuk sudah tinggal semua. Duduk diam, ya enggak, tak tinggal sudah. Saya duduk diam, buka semua firman. Jadi saudara intinya Tuhan itu tidak apa ya? Orang bilang, ini tidak pintar doa loh Bu, nggak peduli. Saudara pintar doa, nggak pintar doa, nggak peduli. Hatimu yang dicari. Bu, aku ini loh Bu, kalau baca firman itu mantuk loh Bu. Nggak peduli. Asal kamu ada kenyataan untuk di depan dada, kasih Tuhan akan bukakan dan sediakan. Maka ini supaya kamu nggak ngantuk. Bu, aku tuh nyanyi tuh cuma tak jatuh kabeh itu saya. Tapi nggak peduli. Asal kamu betul-betul mencari Tuhan, dan betul-betul percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepadamu itu tidak ada dalam hidup di tengah-tengah kamu. Itu harus digalakkan. Mari kita lihat ayat 1 ya. Ayat yang pertama dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Berarti roh kebenaran itu akan membawa kita menuju ke dalam persoalan yang masuk di dalam suatu kehidupan yang menyala dalam hidup. Jadi kita perhatikan di sini saudara, roh yang penurut selama kita memiliki salib, maka perhatikan di sini, kita akan memiliki mesbah.
Ya. Mezbah ini saudara, mezbah ini gunanya untuk supaya kita menyadari bahwa suatu saat kalau saudara mengalami ada masalah, Tuhan akan memberitahu kepada kita. Enak kan saudara? Saudara mau diberitahu sama Tuhan mengenai tentang kehidupan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, keuangan saudara. Tapi kalau sudah keuangan jangan kota-kota kalau rugi, saudara. Karena saya mengalami juga. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu punya rencana. Dan kalau kita mikir, kita akan jadi lalai semua. Ada orang bingung. Mau naruh tas di mana? Mau pergi ke mana? Bingung, kayak orang bingung. Kenapa? Karena otak kita, pola pikiran kita ini dipakai untuk diperas, ditekan sama iblis supaya kita berkata, kamu rugi, kamu ini anak Tuhan kok bisa rugi, kamu ini anak Tuhan kok bisa kamu kayak gini. Nah, itu terus dirongrong. Kenapa? Karena roh yang penuh itu, yang lemah itu, karena kita punya salib, kita bertahan. Nah, kita punya iman, oh ya, biarlah semuanya berjalan. Pokoknya tidak boleh terulang lagi. Kan gitu, saudara. Kalau kita sudah punya, maaf saudara, saudara mengalami kehidupan pasti suatu saat mengalami kegagalan, betul tidak? Pernah tidak mengalami kegagalan hidup? Pernah tidak mengalami kegagalan di dalam pekerjaan? Oh sering bu, aku ini kenapa lah itu saudara? Kalau saudara memiliki hal itu, saudara harus tidak berkesedih, harus memandang salib. Oh berarti saya harus berjuang, saya harus tetap memandang Tuhan. Saya harus mengingat salib Tuhan itu. Ada kesaksian. Ya. Suatu hari, ya, ada suami istri yang baru menikah. Ya. Tadinya saya sudah bilang, Tuhan tuh, dia tanya, Bu, saya jodoh gak sama ini si A? Kita doa puasa, Tuhan bilang, gak apa-apa kalau kamu suka, tapi kamu harus belajar untuk sabar. Dia kata, sabar itu pekerjaanku, makananku. Aku loh bu, ambil sapa-sapa lu gak punya musuh. Gak apa-apa, bagus loh. Selang pernikahan kemudian, kalau tadinya masih pacaran di sini enggak. Kamu di mana ya? Oh, aku lagi di kerjaan. Ada tekan pulang tak pernah order. Oh ya, wah enak sekali. Belum dimakan semuanya enak sudah. Perayaan kurban. Ya. Setelah itu selesai, udah dimakan ordernya. Ada ordernya hancur. Maaf ya, lanjut kamu mau tak cetak uang. Laulah ya, untuk hati, tapi juga untuk blesek. Wah hancur hati ini, nggak apa-apa ya, enak, padahal manis itu. Sampai dia bilang, ternyata manis tak manis, waduh gue kakek nah sudah jalan. Dia maklum, seneng dong, sama nggak seneng orang dipuji terus. Begitu sudah menikah, kamu aku saudara. Kamu tidak ada yang lagi. Kamu di mana? Aku di pasar. Ayo cepat pulang. Ya, saya lo berhasil, ini lo naik, lupa. Cepetan ya, kayak juaji ya, cerewet-cerewet kamu biasa ya. Pulang tuh, kesel-kesel, cakno, makanan, minuman. Tidak enak. Karena saya besar. Saya bisa begitu. Akhirnya Tuhan bilang, ingat lagi loh, kamu harus sabar loh. Aku gak gini, aku gak bunuh diri lah. Kok bunuh diri? Atau aku cerai aja ya Bu ya? Loh, kok cerai? Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisah? Terus gimana Bu? Aku juga gak bisa bener kata itu. Bener kata itu apa? Katanya gak apa-apa ya kamu senang. Jadi ingat berat, dipegang. Gak apa-apa ya kamu senang, pokoknya kamu sabar.
Gak sabar-sabar Bu, aku terus jadi bagu. Terus diperintah-perintah, aku ini lagi, Bu. Sudah stop. Kamu itu nututi dirimu sendiri dan keluarga. Ayo, kamu mau masuk jalan salib enggak? Ayo, masuk kerajaan surga enggak? Ya aku mau Bu, tuntunan aku. Lama saya mau jawab, bosan. Dituntun kadang tidak mau. Puasa ya? Ya, puasa. Nanti itu makan bakso. Puasa ya, tidak bisa makan ya. Barusan dong, ini ngamuk-ngamuk. Kalau saudara mencintai Tuhan, menurut kau saudara, kita sama begitu. Firman Tuhan itu, sembok baca itu tuntun. Sudah pernah baca firman Tuhan? Halo? Pernah gitu? Tidak apa-apa, saya pernah apa? Siapa? Saudara melakukan, bukan apa-apa saudara. Tahu tidak? Saudara membaca firman kayak gini, Wahyu 5 pasal 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyanyi, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Oh, ini anak-anak. Puji nama Tuhan, kan itu saudara. Islam juga. Dan kekayaan dia seluruh dunia ini kan milik Allah, kekayaannya. Dan hikmat, siapa yang punya dunia tidak punya hikmat. Kan gitu saudara. Jadi ngoceh-ngoceh tidak apa-apa. Saudara bukan gini, tapi saudara memahami. Atau saudara baca-baca tengah ini misalnya, amin. Loh, itu makan macam goreng saudara. Boleh, tapi ini firman. Setiap kata firman yang kau ucapkan, ini tembok-tembok ini akan menjadi saksi kehidupan saudara. Dia akan punya sinar dari firman. Boleh juga, boleh dipakai orang ini sana. Ini dong, pakai mic dong. Ngapain saudara? Saudara itu membaca firman, itu apa? Kalau saudara seperti ini, saudara lakukan sesuai dengan firman, saudara akan melihat kerajaan surga. Itulah istilah mati. Siapa yang bilang? Saudara di dunia ini bergumul. Justru saudara di dalam dunia inilah yang harus memiliki kerajaan surga. Nah, kamu kerajaan surga itu kan katanya dari emas. Semua indah, tidak ada malam. Loh, jadi itu kan tempatnya saudara. Suasananya di surga itu sudah menikmati belum? Tiap hari metutut. Kalau saudara bisa kopi juga cita ya. Itu berkat. Sudah cuci-cuci ya. Nah, ini cuci ya. Spray tadi habis kena anjing mana. Nah, berkat. Nanti kalau enak itu ya, tolong dirapin juga. Saudara ini diajar untuk praktek di rumah. Ya, Ma. Kalau aku ngomong, saudara bisa menyenangkan orang tua, berarti saudara siap diberkati Tuhan. Itu yang penting. Jadi hidup sehari-hari kelakuan kamu itu yang dinilai oleh Tuhan. Sudah tidak kamu menyemangati Tuhan dengan orang-orang di sekitar. Kan gitu saudara. Jadi saudara sama-sama Pak, cuma duduk di Pak, dapat pengurangan. Karena ada orang bilang, saya sudah pelepasan, sudah puasa, sudah ngikuti kata rumah durasi banyak setan, sudah kurang. Wah, gak ada. Jadi kalau kita jadi anak itu tujuannya untuk ya. Saudara pilih mana? Saudara pilih berkat atau pilih keselamatan? Halo? Kalau saudara menerima berkat sampai di situ tak saudara, berkat saudara, pulang tidak bawa apa-apa. Tapi kalau saudara punya keselamatan, Tuhan ingin hidupmu itu selamat di bumi maupun di surga. Kalau kamu selamat, diberkati, melimpah-limpah, melebihi dari apa yang kamu mau.
Itu janji Tuhan, saudara. Jangan main-main. Sekarang ini harus punya sikap yang tegas. Mulai sekarang, ajari kita untuk tegas, menghormati satu dengan yang lainnya. Suatu ketika, saya itu lagi terima konsen jam 2. Anak-anak lagi rumahnya. Bisa gitu, dia pindah di depan. Karena saya lagi doa. Saya doa ternyata orangnya tanya-tanya sampai berjam-jam, saudara. Karena sinyal yang di tengah itu agak susah, saya keluar. Dan saya tidak menyadari bahwa ada anak-anak di situ. Osin sama Leon. Setelah itu saya nimbrung di situ, duduk lama itu. Ini pokoknya itu gini, gitu. Lama-lama saudara, kalau Tuhan bekerja banyak cara. Nanti sini, Leon mengajar. Saya menyatakan, saya lihat berkenapa Roh Tuhan itu menjaga Leon. Masuk ke rumah. Terus Austinnya nggak mau. Tadinya mau di situ ketawa-ketawa sama mbaknya. Ada kami turun lagi satu. Nah, main sama mbaknya ketawa. Tuhan itu menggerakkan orang siapapun dan banyak cara. Tidak seperti logika. Tidak perlu marah. Orang bisa tersentuh sendiri kalau dia menang. Akhirnya saya bisa leluasa untuk berbicara. Nah, ketika kita memiliki kerajaan surga, hidup kita ini selalu menghargai Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mendengarkan ada pujian dan syukur, fals. Hanya untuk Bapa. Pujian dan syukur. Saudara ngajar itu aja, saudara lakukan. Apalagi kalau sudah mengalami pujian itu, jadi tidak asal nyanyi gitu sudah. Setiap pembicaraan mengenai Tuhan, ingat ya, setiap pembicaraan mengenai Tuhan, saudara menghargai, saudara akan diberkati. Itu janji Tuhan. Makanya Tuhan kata ini mesbah. Itu namanya mesbah. Kamu menghargai Tuhan hadir, itu namanya mesbah. Sudah enggak kamu menghargai? Wah, aku tak doa sih. Suri-suri mak, lama-lama. Aku bisa repot. Saudara, Tuhan itu tidak bisa dibuat seperti itu. Kalau Tuhan sudah bicara, Dia bisa bawa kita kemana? Ingat, Dia tak tunggu. Nanti kalau sudah waktunya kita mau berangkat, Tuhan yang menggerakkan sendiri, saudara. Berhenti. Jadi kita tidak perlu kita mengada-ngada apa-apa, tidak perlu diproses kayak gitu. Kita serahkan Tuhan yang akan memproses kita. Amin. Supaya kita menjadi anak surga yang dimuliakan Tuhan. Supaya kita tahu bahwa semuanya ini adalah milik kita bersama. Kita akan lihat lagi ayat yang kedua, saudara. Kita akan perhatikan ayat yang kedua. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruk yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Kita tahu bahwa Allah itu memiliki segala-galanya. Bahkan ditunjukkan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 ini, menunjukkan bahwa Allah itu dahsyat. Mengapa harus 7 roh? Mengapa harus ada 7 roh Allah? Kalau kita masuk dunia roh, saudara ya, kita perhatikan di dalam mesbah ini, saudara, hidup manusia itu terdiri dari 7 hari.
dan Allah tidak akan melepaskan sehari. Dia akan membuat misbah ini tetap menyala. Sudah siap? Siap? Apa sudah merasa, aku capek aku pulang kantor, dia sudah kayak gini, stres. Aku nanti apalagi dengar suara gini, karena saudara pakai kedagingan. Ingat loh, tubuh ini harus membayar berani. Dan juga roh yang penurut ini tidak boleh lemah, harus terima. 7 hari itu harus bisa melakukan. Intinya seperti itu. Mengapa Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita itu seperti itu? Karena Tuhan akan melapisi kita dengan menterainya berulang-ulang. Sebelum 666 itu ada, kita sudah dimenterai. Jadi kalau hidup kita mengikuti Tuhan, maka jiwa kita akan aman bersamanya di dalam Kristus. Mengapa kita bilang Kristus? Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini harus pakai salib. Karena di dalam jiwa kita ini adalah nyawa kita. Hidup yang bersama dengan Tuhan itu selalu bergelora, saudara. Hidupnya selalu sukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Dia yang akan memenuhi kita dengan sukacita. Di seluruh dunia ini tidak ada sukacita. Semuanya adalah sementara senang. Dunia tidak menjanjikan sukacita yang full, yang memenuhi kamu sampai akhir hidup, tidak ada. Tapi Tuhan menjanjikan. Mari kita sadari bahwa perjalanan hidup kita ini harus menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara mau tubuh roh jiwa saudara itu bersatu, satu paket, saudara, tidak boleh pisah, ya. Tubuh tidak boleh belara, roh tidak boleh kemana-mana juga, jiwa juga tidak boleh sakit hati, luka batin. Itu kita harus masuk di dalam penyembahan. Mengapa? Karena dengan penyembahan itu hadirat Tuhan akan memenuhi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu akan saudara rasakan. Tidak menunggu hamba kita. Nah, ada satu kesaksian, saudara. Kita ini lagi mengharap bahwa ada bahasa roh tidak di dalam kehidupan kita. Waktu itu saya masih remaja, ya. Kita ikut kemana-mana, mengikuti orang bilang kumpulan-kumpulan di mana kaum muda mengadakan banyak pertemuan-pertemuan, saudara. Dan di situ saya senang sekali karena ada KKR, ada pendalaman Alkitab, ada pendalaman dalam bahasa roh, ya. Dan yang saya rasakan adalah saya merasa tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan kehadiran Tuhan di tengah saya. Jadi saya kalau kumpul gitu, saya tidak bisa ngomong apa-apa, cuma saya itu menangis. Karena sampai saya diajari supaya saya tegar dan kuat. Saya tahu bahwa roh Tuhan itu datang bukan untuk kita, datang gitu. Jadi kita memaksakan dia, tapi tidak. Roh Tuhan itu akan datang meliputi kita di saat kita menyerahkan diri kita. Jadi saya menyanyi, menyembah. Dengan menyembah itu, saudara, ada orang-orang itu kena fermentasi. Jadi maksudnya ketransfer aja gitu, saudara. Jadi kalau ketransfer aja berarti saat di dalam ruangan itu kita bisa basah, ya, terus itu orang bilang itu kayak sengatan listrik, tapi saya tidak merasakan itu. Cuma saya merasakan ada sukacita yang luar biasa memenuhi hidup saya. Semua bahasa. Setelah itu pulang masing-masing, saudara. Teman saya bilang, saya tabrak. Kenapa? Karena aku itu marah besar banget.
Kakakku, satunya lagi, aku juga baru masuk rumah sakit. Kenapa tuh? Ya karena aku kebanyakan makan sambal. Jadi ada lagi, aku suka cerita sekali. Jadi ada yang berita tidak menyenangkan, tapi juga ada yang menyenangkan. Akhirnya Tuhan kita, ini disisikan apaan sih kan? Oleh yang suka. Apa yang kamu rasakan? Anakku, hambaku. Jadi dari remaja itu saya selalu dibilang hamba. Padahal saya bilang saya itu tidak pintar ngomong Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa yang kamu rasakan? Saya cuma menangis. Waktu Tuhan tegur atau Tuhan bicara, saya menangis. Tuhan, saya tidak punya apa-apa yang saya rasakan. Cuma saya mengalami sesuatu sukacita yang luar biasa yang membuat saya bisa tidur tenang, bisa pergi kemana-mana sukacita dengan senyum wajah gembira. Lalu disaut sama teman saya. Bukannya kamu tidak suka senyum. Bukannya memang kamu diri orang nyati. Saya kan, tapi aku lihat kamu tuh suka senyum. Jadi orang tuh lihat kamu tuh tidak pernah susah. Puji nama Tuhan. Tapi saya cuma bilang, saya cuma senyum dan saya bilang dalam hati Tuhan, engkau pendidik bagian saya. Saya tidak mau hanya tersenyum Tuhan. Saya mau yang mengubah hidup saya supaya saya menjadi milikmu di bumi maupun di surga. Tuhan berkata apa? Loh, aku tuh sangat tahu isi hati dan semua orang yang mencintai aku juga tahu. Ada orang-orang yang tidak mengasihi aku, tetapi aku berusaha untuk melakukan kepadanya. Itu saudara yang kita menjadi bangga pada Tuhan. Ternyata Tuhan itu selama Tuhan melihat orang-orang yang dikasih itu mencintai dia mau sukacita, tapi dia juga mencari orang-orang yang belum disentuh dan tidak mau disentuh oleh Tuhan. Itu kan satu anugerah. Betul enggak? Apakah sudah terus-terusan tidak mau disentuh sama Tuhan? Sampai umur berapa? Saya sudah umur berapa? Perhatikan saudara, umur kita akan bertambah. Kita melayani dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh itu. Kapan saudara? Sukacitamu tidak akan bisa memperlengkapi rumah tanggamu. Sukacitamu tidak bisa memperlengkapi ekonomimu. Sukacitamu tidak akan bisa memperlengkapi perjalanan hidupmu yang masa-masa ke depan makin tambah umurnya. Jangan sampai saudara bilang, makin tambah umur kok tambah gak karuan. Jangan sampai saudara bilang, makin tambah umur kok makin tidak ada uang. Jangan sampai saudara. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita seperti itu. Tuhan akan memelihara kita melebihi dari apa yang kita minta. Itu janji Tuhan. Tetapi ya aku punya iman, aku percaya, aku yakin. Itu seperti ini saudara. Roh, tubuh, roh, jiwa itu harus satu, sepakat saudara. Harus masuk dalam penyembah. Senanglah hati Tuhan. Senanglah saudara. Sukacita kamu. Kalau kamu menghadapi masalah, mungkin mantu, mungkin cucu, mungkin apa-apa, loh namanya orang pasti ada benturan. Betul enggak? Dalam rumah tangga pasti ada benturan. Tapi bukan berarti saudara mengatakan yang tidak baik. Justru saya bertanya, Tuhan, apa yang salah? Hasrah. Kalau kasih jawaban saudara. Berapa hari kemudian kita merasakan Tuhan itu luar biasa. Amin. Mari kita imani saudara bahwa jalan Tuhan itu akan memperolehkan kita. Ini jalan dari Allah. Ini tidak ada di bumi saudara. Ketika kita punya pijaran dari Allah, maka ketujuh roh ini akan memperlengkapi kita sampai pada Maranatha datang. Terus enak, saudara. Tidak. Tapi contohnya apa caranya punya tujuh roh itu dalam hidup saudara? Ya ini kan roh saudara. Supaya saudara masuk dalam kebenaran Allah. Saya tidak bisa pandai untuk bercerita tentang bagaimana, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan saya. Dan kalau saya diajar, masa Tuhan tidak bisa mengajari saudara? Tuhan tidak. Setinggi apapun harapan saudara, Tuhan tahu. Kerinduan apapun, Tuhan tahu. Tuhan cukupkan. Pasti itu saudara. Kalau kita
kapal-kapal kita tidak akan pas. Jangan bisa. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saat saya melipat, maaf ya saudara, kita ini kan hidup harus pakai uang, betul tidak? Saat saya menata keuangan, maksudnya menata keuangan itu juga melipat uang banyak, itu tidak saudara. Semua dari ATM, dari buku-buku tabungan itu saudara. Ya, saya cuma hanya memegang tangan ini. Saya bilang, oh ini milikmu. Orang bilang, mungkin saya bodoh dalam hal ini. Tapi saya tahu, ini milik Tuhan. Kalau ini milik Tuhan, saya memakai, harus izin. Jadi ini tak selama seberapapun jumlahnya dan seberapapun kurangnya, saya pun harus menerima. Pada saat saya tentang tangan, Tuhan hanya memberikan kekuatan pada kita. Tuhan memberikan cahaya yang kemuliaan pada kita. Sudah mengalir. Sudah mengalir. Akhirnya saya bilang, Tuhan, mungkin orang akan mau bisa. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Janji Tuhan itu tidak aneh. Tapi jangan nuntut, ini kurangnya kayak Tuhan. Cukup lah Tuhan, aku percaya. Itu salah juga. Serah ngeprenya dari tabungan itu. Tuhan, salah ini uangmu. Jadi kita harus tahu bahwa sukacita dari surga itu bukan dari siapa-siapa, dari hidup kita. Kita lihat gambar yang terakhir ya. Kita perhatikan ya. Walaupun dalam kondisi dunia ini kacau dengan keadaan pandemi ini ya, COVID ini ya, belum terselesaikan juga, tapi perompet Allah itu selalu berkumandang. Amin. Dia selalu memanggil kita. Ayo terus muliakan nama Allah. Ayo terus bangkit semangat. Perompet Allah bergelora. Seluruh alam jagat ini memuji memuliakan Tuhan, bukan mencari apa-apa, tapi setiap hari sampai menjelang tahun 2023. Suatu hari saya tutup dengan satu kesaksian. Saya berdoa dalam penyembahan. Tiba-tiba roh saya terangkat. Saat saya terangkat kuat, saya melihat, aduh, ibu saya lagi ada di cepitan. Tahu sering di cepitan? Karena tempat tidur kan di bawah. Jadi saya itu kan agak nyepet di tempat pintu loh. Pintu itu kan ada pintu gini dan saudara. Dan saya nyepet di sini. Jadi kalau nanti ada orang yang nendang, saya jatuh. Itu logika saya. Kamu kan tahu. Apa Mbak Bu? Kamu khawatir, ketendang. Ya Tuhan, kaki saya lagi sonjol. Gak apa-apa, aku jaga. Ya kan Tuhan. Ya. Malaikat turun jaga ini ya, tubuh yang baru. Aku dengan kostum, buka pintu, dia duduk. Itu logika. Tapi Tuhan kata ikut terus mungkin dingin, saya merasa sesuatu yang dingin, tapi suka-suka. Lihat dari ujung sampai ke sana, lihat semua. Loh, kok terang sekali? Aku menurunkan para malaikat supaya anak-anak Tuhan di dunia ini mengetahui bahwa aku tidak segan-segan menurunkan malaikat untuk menolong. Jangan Tuhan
dengan saya terus mengangkat tangan dan jatuh tersungkur Tuhan. Siapa saya ini? Tuhan berikan untuk manusia. Ya hambamu, sekarang kamu lihat di ujung depan persis. Tuhan yang belakang, ayo ikut aku. Kaget saya, loh kok tentara perang? Bawa kayak seragam perang misalnya zaman kuno gitu. Kenapa Tuhan? Bawa trompet juga. Ini trompet berkumandang untuk memperingatkan manusia supaya tidak jatuh di dalam dosa. Caranya ini, kan gitu ya? Otomatis. Kok gimana? Caranya kok gitu ya? Kok bisa ya? Trompet itu siapa? Trompet itu bilang apa? Tahu saudara? Saat trompet itu berbunyi saudara, kita masuk di dalam penyembahan mesbah ini terus berbicara mengenai tentang kebenaran Tuhan. Tidak salah. Bisa lewat khotbah, bisa lewat kesaksian, bisa lewat pujian, orang akan jatuh tersungkur menyembah dan memuliakan Tuhan. Itulah waktunya. Saudara mau tidak bagian seperti itu? Halo? Mau enggak ikut ke situ? Kalau ikut ya jangan, mama tak masak disik, atau kamu yang masak, aku tak menyembah. Katanya titik lagi. Berdoa menyembah selesaikan tugasnya betul enggak? Diselesaikan kalau menyembah. Jangan nanti anak kami dan semua kalian menunggu menyembah. Itu dosa. Ingat? Nah, setelah itu sudah tentara itu ini menjaga supaya iblis tidak muncul. Wah, ya, kamu pulang aja. Leon dan Kosin lagi bermain mau masuk di kamar. Waduh, ini kata Tuhan dia. Begitu saya sudah masuk, saya bersyukur. Dan pas masuk, serok gitu rasanya. Pintunya buka, nabrak kaki saya, blok ini saya bilang ini. Tuhan baik. Wah, mama kenapa kaki bisa jodoh? Masa saya wah, bawa Tuhan. Apa ini? Terus maafkan lagi Tuhan. Tuhan baik sekali. Mari hari ini kita mau masuk dalam perjamuan suci. Ya, mari kita mengambil sikap Tuhan. Setelah aku mendengar firman, ingatkan, aku membuat surat permohonan ini. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan selesaikan hidupku bersama Tuhan. Amin. Supaya aku punya mesbah yang menyala dan punya salib selama 7 hari. Sebenarnya Tasawuf itu cuma 1 minggu penyertaan bersama aku. Amin. Bisa ada doa seperti itu. Aku lupa itu, jangan lupa saudara. Salib, mesbah dan 7 hari. Ya, mengerti maksudnya? Nah, kita akan masuk di dalam doa permohonan lebih dulu. Saat itu kita baru masuk di dalam pujian hidupku adalah